Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita memanggilnya dengan sebutan Bapa, dan Bapa yang baik senantiasa merancangkan hal yang baik bagi anak-anaknya. Alkitab juga berkata, God is love. Allah adalah kasih. Dan karena Ia adalah kasih, Ia selalu merancangkan yang baik bagi kita. Oleh karena itu kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Kalau kita baca firman Tuhan, kita rutin baca urut ya, itu bagian dari langkah praktis untuk kita mengumpulkan informasi ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang bagikan cara menangkap ya firman Tuhan. Yang pertama kita membaca ya keseluruhan, kita baca rutin urutan, itu tujuannya mengumpulkan informasi. Nanti ya Roh Kudus akan mengingatkan kita bagian-bagian tertentu sehingga kita bisa menggabungkannya dan bisa mempelajarinya, pelajaran-pelajaran yang sangat berguna ya buat kita. Misalnya lagu tadi ya, sembah dan puji Dia, itu lagu itu referen dari lagu Hai mari berhimpun ya. Itu biasanya dinyanyikan menjelang Natal. Dan referennya tuh sembah dan puji Dia. Nah, kita bisa lihat contoh itu ya di Matius 2 ayat 11 ya. Nah, ini ceritanya kelahiran Yesus. Kalau kita baca di Alkitab, kelahiran Yesus itu cukup detail diceritakan di Injil Matius dan di Injil Lukas. Nah, kalau kita baca di Injil Lukas, kita akan melihat ketika Yesus lahir dan Yusuf dengan Maria sedang mencari penginapan, tapi nggak dapat. Akhirnya mereka masuk di kandang, dan dikatakan di situ bahwa Yesus lahir lalu ditaruh dalam palungan ya. Kemudian dikatakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala yang ada di padang, dan kemudian malaikat itu memberitahu bahwa hari ini telah lahir ya juru selamat dunia ya, kira-kira seperti itu ya. Malaikat itu bilang, jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, kita bisa baca itu sebenarnya di Injil Lukas ya, Lukas 2. Mulai ayat 1 kita bisa baca. Lalu dikatakan di ayat 7 ya, dikatakan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, kemudian ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala, lalu nggak lama tampak juga
um, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu para gembala itu pergi ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi seperti yang diberitahukan oleh malaikat itu kepada mereka. Mereka cepat-cepat berangkat dan mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan, ya. Dan semuanya itu orang yang ketika para gembala itu datang menceritakan kepada Yusuf Maria, nah maka mereka itu heran ya mendengar cerita seperti itu. Nah, tapi di Injil Matius itu diceritakan satu kisah selanjutnya, ya, cerita tentang orang Majus. Waktu itu dikatakan kalau kita baca dari ayat 1, ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi ini kejadiannya setelah Yesus dilahirkan dikatakan itu di dalam palungan, ya. Kemudian dikatakan bahwa para gembala itu datang untuk melihatnya. Sesudah itu, ya, diperkirakan mungkin beberapa bulan, bisa setahun, ya, yang jelas di bawah 2 tahun. Lalu datanglah orang-orang Majus ini dari timur ke Yerusalem dan mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus ini kalau dalam terjemahan Inggris dikatakan wise men, ya, orang-orang yang pandai, orang-orang bijak. Ini orang-orang berilmu, jadi bukan orang-orang bodoh, ya, istilahnya. Orang-orang Majus, orang-orang yang pandai dan juga orang-orang yang cukup berada, bahkan sangat berada, ya. Mereka datang dalam rombongan besar karena ketika mereka sampai di Yerusalem itu gempar, ya, seluruh Yerusalem, ya. Di Matius 2 ayat 3. Raja Herodes mendengar hal itu, dia terkejut, tapi enggak hanya dia, tapi seluruh Yerusalem terkejut, ya, menjadi gempar. Lalu dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu ditanya keterangan di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu mereka bilang di Bethlehem di tanah Yudea, ya. Ya, mereka bisa tunjukkan ayatnya. Lalu Herodes diam-diam memanggil orang-orang Majus itu, dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem dan dia bilang, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Lalu akhirnya orang-orang Majus ini sampai berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, ini kasusnya bukan lagi di palungan, ya, tapi usia Yesus itu diperkirakan sudah beberapa bulan, ya. Jadi beda dengan yang para gembala di padang yang muncul, ya. Kadang-kadang kalau dalam sandiwara Natal untuk gampangnya dibuat Yesus lahir, ada kandang, kemudian ada palungan, dia lahir di situ, lalu para gembala datang dan habis itu orang-orang Majus datang, ya. Sepertinya dalam satu kejadian, tapi itu hal yang beda, ya. Ketika orang-orang Majus datang, Yesus itu sudah batita, ya, di bawah 3 tahun, tapi bukan lagi bayi yang baru lahir. Itu sebabnya ketika Herodes merasa ditipu oleh orang-orang Majus itu, maka dia mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak yang usianya di bawah 2 tahun, ya. 2 tahun ke bawah itu dibunuh semua, dengan harapan Yesus yang ada di situ, ya, yang di Bethlehem dan sekitarnya, maka akan ikut mati, sehingga raja orang Yahudi yang baru lahir itu nggak ada karena sudah dibunuh semuanya, ya, anak-anak berumur 2 tahun ke bawah.
Nah, kita fokus sekarang di ayat 11 ya, Matius 2 ayat 11 ya. Tadi itu gambaran awalnya ya. Sekarang ceritanya di Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka atau orang-orang Majus itu ke dalam rumah itu ya. Dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ya, ini dia yang tadi nyanyikan. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Sang Raja. Nah, tidak hanya mereka menyembah dia, tapi kalau kita lihat di sini, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka ini mempersiapkan, datang jauh-jauh, orang-orang pintar, orang-orang berada, ya orang-orang kaya. Mereka membawa ini seperti ya rombongan besar ini ya. Coba bayangkan kalau misalnya rombongan kita lihat presiden lewat ya, maka tidak cukup satu mobil, ada beberapa mobil, ada konvoi di depan, ada foragernya ya, kemudian ada pas pampresnya ya pakai motor mungkin ya dengan gerak cepat, lalu mobil di depan dan di belakang itu banyak ya. Pasukan-pasukan itu pengamanan presiden, kemudian ya mungkin ada kalau perjalanan jauh ya pasti ada logistik dan sebagainya. Nah, ini rombongan orang-orang Majus ya, mereka banyak datangnya karena membuat gempar satu kota ya. Dan bukan 3 orang, kalau di gambar-gambar mungkin kita lihat 3 ya, 3 orang Majus karena mempersembahkan 3 jenis benda ya, 3 jenis hadiah atau gift, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi kita berpikir ya di gambaran 3 ya, padahal nggak seperti itu ya, 3 orang bisa membuat gempar satu kota. Nah, ini hal yang menarik ya, karena mereka jauh-jauh datang, mereka mempersiapkan sesuatu yang mau mereka persembahkan, lalu mereka mempersembahkan kepadanya, itu sebagai wujud penyembahan mereka. Sementara ketika mereka datang dari jauh, mereka bertanya kepada Raja Herodes. Raja Herodesnya kaget, merasa ada raja baru yang muncul yang mungkin bisa menyaingi dia, dan dia gak terima. Tidak hanya dia menolak, tapi dia merencanakan menyingkirkan bayi yang baru lahir tersebut ya. Padahal firman Tuhan ketika Raja Herodes bertanya kepada ahli Taurat ya, firman Tuhan yang dibaca oleh ahli Taurat ini menunjukkan bahwa ini di Bethlehem ini akan lahir seorang raja. Nah, Herodes menolaknya, tapi dia orang yang dari jauh, tidak hanya mencari tapi datang untuk menyembah Yesus dan membawa persembahan, dan ini nilainya besar. Nah, di banyak ahli yang menafsirkan Alkitab mengatakan bahwa harta inilah ya, emas, kemenyan, dan mur yang dibawa ya, artinya yang bisa menjadi penunjang kehidupan Yusuf, Maria, dan Yesus yang baru lahir itu ketika mereka harus mengungsi ke Mesir ya. Itu karena ada persembahan dari orang-orang Majus ini ya. Saya dengar ada hamba Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Majus ini kemungkinan besar adalah keturunan orang-orang berilmu yang pernah hidup di zaman Daniel waktu di Babel. Jadi kita melihat contoh ada orang yang seperti Daniel, dia nggak bangun gereja, dia bukan pendeta, dia bukan gembala gereja, tapi toh pengaruh hidupannya itu begitu kuat bagi orang-orang pintar yang ada di Babel, sehingga akhirnya keturunan dari mereka itu datang jauh-jauh untuk mencari Yesus ya, raja yang baru saja dilahirkan. Nah, sekarang kita lihat di Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43 ya. Ini cerita ketika Yesus sudah melayani selama kurang lebih 3,5 tahun. Ya, ketika dia memulai pelayanannya usia dia kira-kira 30.
30 tahun ya, kemudian dia melayani kurang lebih selama 3,5 tahun, lalu dia disalibkan ya. Dan waktu dia disalibkan, ini percakapan yang terjadi ya, salah satunya di Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ya, jadi waktu Yesus disalibkan, ada 2 orang penjahat atau penyamun ya yang juga disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, pada masa itu kalau orang disalibkan itu berarti kesalahannya luar biasa besar. Dan dikatakan 2 orang penjahat ini disalibkan di samping Yesus ya. Yang satu di sebelah kanan Yesus, yang satu di sebelah kiri Yesus. Lalu dikatakan di sini Lukas 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, ya ayat 40 nih, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, kalau kelahiran Yesus itu ada Herodes ya, yang bahkan mau membunuh bayi Yesus yang masih kecil, yang baru lahir. Lalu ada sekelompok orang-orang Majus yang datang dari jauh, dari timur, datang untuk mencari Yesus dan kemudian mempersembahkan emas, kemenyan ya dan mur ya. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Tapi Herodes menolak, bahkan mau membunuh Yesus. Nah, itu di awal kehidupan Yesus ketika dia lahir ke dunia. Nah, di akhir kehidupan Yesus ketika dia disalibkan, sebelum dia mati, ada juga kasus yang mirip. Ada 2 penjahat yang sama-sama digantung di kayu salib bersama-sama dengan Yesus, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang lagi di sebelah kiri. Salah seorang itu menghujat dia, ya, nggak percaya, ini kayak Herodes gitu ya. Tapi bedanya kalau Herodes itu punya kuasa saat itu dan dia berusaha membunuh Yesus. Tapi kalau yang di sini ya nggak punya kuasa, tapi masih bisa mengejek dan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Itu seorang yang menolak ya. Yang seorang lagi menegur temannya ini dan bilang, "Kamu nggak takut ya? Sedangkan kita sedang menerima hukuman yang sama ya." Dan orang ini bilang, "Kita memang pantas dihukum sebab kita memang jahat, tapi orang ini nggak berbuat sesuatu yang membuat dia seharusnya disalibkan ya. Membuat dia bisa disalibkan tuh, itu menunjukkan orang yang kesalahannya sangat besar ya. Sementara orang ini enggak gitu." Dan dia berkata kepada Yesus, dia bilang, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ya, ini iman yang sederhana ya, tapi ini iman yang bukan sederhana dalam arti kecil ya, tapi ini iman yang luar biasa. Sebab dia memutuskan percaya pada Yesus ketika Yesus nampaknya tidak bisa berbuat sesuatu pun. Ya, ketika Yesus sepertinya juga nggak punya kuasa dan sedang menghadapi kematian sama seperti dia. Tapi toh dia bisa bilang, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Lalu Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya. Jadi kita melihat di sini ya, waktu kelahiran Yesus, dia itu sebagai bayi yang tidak berdaya, ya, sama seperti bayi yang lain, nggak begitu keluar langsung tiba-tiba bisa lari, bisa ngomong, ya, bisa jungkir balik, ya, bisa buat mujizat, enggak seperti itu. Tapi toh ada orang-orang cerdas,
orang-orang bijaksana, dari timur orang-orang yang berada, dan mereka mencari bayi Yesus ini yang baru lahir untuk sujud menyembahnya dan mempersembahkan persembahan yang sangat berharga. Sementara pada saat Yesus lahir itu, ada seorang raja namanya Herodes yang mau menyingkirkan Yesus. Ya. Coba perhatikan, coba renungkan. Kalau kita datang mencari Tuhan, seringkali mungkin karena kita butuh didoakan, kita butuh pertolongan, kita butuh kesembuhan, kita butuh sesuatu. Tapi orang Majus ini tidak membutuhkan hal itu. Secara dunia mereka kaya, mereka orang pintar, mereka orang yang punya posisi, ya saya percaya hal itu ya. Nah, mereka datang jauh-jauh hanya untuk menyembah Yesus dan membawa persembahan. Coba pikirkan nih, ya. Kok bisa seperti itu? Saya terus terang salut ya. Sementara ada orang seperti Herodes berusaha membunuh Yesus. Nah, coba lihat bagaimana orang-orang Majus ini yang cuma belajar apa yang mungkin Daniel pernah ajarkan dari firman Tuhan, dari catatan yang tertulis, lalu memutuskan untuk mencari Yesus ketika dilahirkan. Hanya untuk memberi penghormatan, memberi persembahan, ya, memberikan harta sebagai wujud penyembahannya kepada bayi yang nampaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka percaya ini adalah raja yang baru dilahirkan. Nah, sementara di Lukas 23 ayat 39 sampai 43 ini kita melihat contoh yang lain. Ada seorang penjahat yang memutuskan untuk percaya pada Yesus di detik-detik terakhir sebelum dia meninggal. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan perkataannya ini menyelamatkan dia. Detik-detik terakhir itu dia punya tiket untuk bersama-sama Yesus di surga. Hanya karena memutuskan untuk percaya kepada Yesus, walaupun Yesus yang dia percaya itu nampaknya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong dia, tidak bisa melepaskan dia, bahkan Yesus juga digantung di kayu salib, sama-sama dengan dia. Saya ingat waktu saya kuliah dulu, dosen agama saya bilang menurut dia ini salah satu iman yang luar biasa. Karena kalau kita baca di kitab Injil, banyak orang datang kepada Yesus berbondong-bondong mencari Yesus. Kenapa? Mereka melihat mujizat, mereka disembuhkan, mereka menerima makan roti ya untuk 5.000 orang laki-laki plus wanita plus anak-anak semuanya kenyang. Ada sisa 12 bakul, itu cuma berasal dari 5 roti dan 2 ikan. Bisa seperti itu. Ya, mereka percaya. Ada perempuan sakit pendarahan ketika menyentuh ujung jubah Yesus, perempuan itu sembuh, pendarahannya berhenti, lalu cerita ini tersebar kemana-mana sehingga kemanapun Yesus pergi, begitu orang-orang tahu bahwa ini Yesus, mereka berbondong-bondong bawa orang-orang sakit, dan begitu bertemu dengan Yesus mereka memohon supaya yang sakit ini diperkenankan menjamah ujung jumbai jubahnya saja. Dan setiap orang yang menjamahnya, firman Tuhan katakan, mereka sembuh. Nah, itu hal yang boleh dibilang oke lah ya. Karena mereka punya iman melihat mujizat dan mereka percaya hal itu. Tapi bagaimana dengan penjahat yang di samping Yesus ini? Yang bisa bertobat di saat-saat nampaknya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ini hal yang luar biasa ya. Ini sekedar masukan ya. Kadang-kadang orang bertanya ya, yang bertobat ini penjahat yang mana? Di samping kanan atau di samping kiri? Ya. Biasanya orang-orang bilang yang kanan, karena yang kanan biasanya yang baik. Yang kiri itu yang jahat, yang menghujat Tuhan. Tapi kalau kita baca di Alkitab itu nggak disebutkan kanan atau kiri. Ya. Jadi itu bukan satu hal yang dipermasalahkan. Tapi yang saya mau sampaikan di sini ya, kita melihat di awal kelahiran
Yesus ke dunia yang kita rayakan sebagai hari raya Natal, Yesus hanya sebagai seorang bayi yang nampaknya tidak berdaya. Bahkan harus mengungsi ke Mesir ketika ada peraturan yang dikeluarkan untuk membunuh semua bayi berumur 2 tahun ke bawah. Tapi toh ada orang-orang yang percaya kepada Yesus yang datang sebagai raja, yaitu orang-orang Majus. Lalu menjelang kematiannya, ketika dia disalibkan, ada juga orang yang percaya. Walaupun orang tersebut dan bersama-sama Yesus sedang menghadapi hukuman yang sama, dan nampaknya tidak ada jalan keluar buat mereka, ya. Ini satu pelajaran ya buat kita. Sejauh mana kita percaya pada Tuhan. Bagaimana kalau nampaknya Tuhan yang kita percayai itu sepertinya tidak mengabulkan doa kita. Apakah kita berubah? Apakah kita ikut seperti penjahat yang di samping Yesus ini? Yang jahat itu, yang mengejek Yesus dan berkata, "Kau kan Kristus, selamatkanlah dirimu dan juga kami." Ya. Ketika apa yang kita rindukan, bahkan kita doakan dengan sungguh-sungguh, mungkin itu tidak terjadi. Nampaknya Tuhan yang kita sembah sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita tetap memutuskan untuk percaya dan berkata, "Tuhan Yesus, ingatlah akan aku, ya, apabila Engkau datang sebagai raja." Ini perkataan penjahat ya di samping Tuhan Yesus waktu itu. Tapi bagi kita sudah jelas pengertiannya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan keputusan kita untuk terima Dia itu membuat kita penuh keyakinan bahwa Dia ingat kita ketika Dia datang sebagai Raja. Kenapa? Karena ketika kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibuat menjadi ciptaan yang baru. Itu jaminan yang kokoh ya. Kalau saya menghadiri atau melayat ya orang yang baru meninggal ya, entah itu teman ya atau siapapun, dan saya kenal orang ini sudah terima Tuhan Yesus, ya seringkali saya menguatkan anggota keluarga yang lain dan saya bilang bahwa teman atau saudara kita ini sudah bersama Tuhan ya. Ini sudah bukan hal yang perlu kita persoalkan lagi. Memang ada kesedihan karena ada perpisahan, tapi kan sementara ya, cuma beberapa puluh tahun ya mungkin, karena setelah itu ya kita juga bersama-sama dengan Tuhan berkumpul dengan mereka semua. Jadi bukan satu hal yang terlalu dibuat menjadi sedih berlarut-larut ya. Tapi yang penting adalah kita yang ada di dunia ini, apakah kita tetap bisa percaya Tuhan seperti penjahat di samping Yesus yang mengakui Yesus itu ya. Apakah kita tetap bisa percaya bahwa Dia Tuhan yang menyembuhkan, walaupun mungkin orang yang pernah kita doakan gak sembuh ya. Apakah kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang setia ya. Setiap orang saya kira sedikit banyak mengalami situasi-situasi seperti ini ya. Seperti ketikanya Tuhan itu yang kita sembah nampaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita belajar dari orang-orang Majus. Mereka dari apa yang mereka pelajari, mereka memutuskan percaya bayi yang nampaknya tidak berdaya ini adalah seorang raja yang lahir ke dunia. Dan mereka mempersembahkan yang terbaik buat raja yang baru lahir ini. Dan kita bisa belajar juga dari penjahat yang di samping Yesus, yang ketika Yesus nampaknya tidak bisa berbuat apa-apa, dia tetap memutuskan percaya kepada Yesus. Dia tetap percaya bahwa Yesus nanti akan datang sebagai raja. Dan dia cuma bilang, "Ingatlah akan aku." Ya, kita pernah sama-sama disalib dan aku mengakui bahwa Engkau akan datang sebagai raja. Ya, perkenalan yang cuma beberapa menit mungkin itu ternyata menyelamatkan kehidupannya untuk masa kekekalan. Nah,
Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, karena Alkitab itu berkata God is love, Allah adalah kasih. Walaupun perwujudan kasihnya itu dinyatakan lewat hikmatnya yang luar biasa, yang seringkali belum dapat kita pahami. Butuh waktu kadang-kadang untuk bisa akhirnya menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, selama kita belum melihat itu, belum dapat memahami, mari putuskan untuk percaya firman Tuhan bahwa God is love, Allah adalah kasih, seperti yang dikatakan dalam surat Yohanes. Dan karena dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka kita bisa percaya bahwa dia selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Karena dia adalah kasih, God is love. Dan karena itu kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.